Baik, kita lanjutkan ke video berikutnya penjelasannya. Jadi tadi kita sudah dapatkan hasil perancangannya filter ini. Kemudian untuk yang sudah kita lakukan ini adalah pendekatan dengan metode pendekatan Butterworth. Nah, kita bisa melakukan selanjutnya untuk metode pendekatan Chebyshev perancangan. Jadi perancangan ya dengan pendekatan Chebyshev ya. Chebyshev ya. Chebyshev. Nah, kalau kita ketahui dari soal tadi bahwa n-nya atau ordernya sama dengan 3 ya, maka dengan mencari pendekatan Chebyshev, misalnya kita pakai pendekatan Chebyshev n sama dengan 3 ya, n sama dengan 3 untuk riak ya, karena Chebyshev ini untuk riak 1 dB misalnya ya, untuk riak 1 dB, maka kita bisa lihat di tabel untuk riak 1 dB itu kita akan mendapatkan nih tabelnya, kita akan mendapatkan nanti nilai daripada ya untuk riak 1 dB, maaf, riak 1 dB 0,1 dB maksudnya, riak 0,1 dB kita dapatkan nanti nilai G1 untuk N sama dengan 3, ini G1 yang 1 dB ya. Kita akan dapatkan nilainya nanti seperti di tabel ini. Maka kita akan tuliskan nilai G1 yang kita dapatkan nanti adalah G1 nya sama dengan 2,0237, di mana G3 nya juga sama seperti itu, sama dengan G3, dan G2 nya nanti kita dapatkan 0,994 ya untuk riak 1 dB. Nah, PR untuk kalian carilah, jadi ini PR ya, PR yang akan kalian kerjakan di GC nanti, cari nilai L dan C, yaitu L1, L3, C2 itu untuk Chebyshev ya, untuk pendekatan Chebyshev ini untuk riak 1 dB dan 3 dB gitu. Nanti kalau kalian cari ya, ini sebagai PR, kalau kita cari, kita lihat nanti hasil grafik respon frekuensinya. Kalau ini tidak bisa kita buat, ini hasil simulasi ya. Kita kan akan mencari nanti sebenarnya filternya S21-nya itu terhadap frekuensi, itu kita mau cari nanti kan begini. Ini S21-nya dalam dB. Di mana frekuensi cut off-nya kan dari soal kita tahu 1 GHz, kemudian di sini 0 dB ya. Akan tetapi ini adalah bentuk filter low pass yang ideal. Kalau pendekatan Butterworth itu nanti akan kita dapatkan seperti ini. Nah, gitu dia. Filternya seperti itu, pendekatan Butterworth-nya. Sementara pendekatan Chebyshev nanti dia ada riak. Nah, ini seperti ini. Ya. Nah, gitu. Nah, ini pendekatan Chebyshev, ini adalah pendekatan Butterworth. Ya. Jadi frekuensi cut off-nya bukan 1 giga ya. Frekuensi cut off-nya tadi dalam soal berapa? Dalam soal 2 giga ya, FCO-nya 2 giga. Nah, ini tidak usah kalian cari, ini adalah hasil simulasi, nanti bentuknya kira-kira seperti ini ya. Sementara yang menjadi PR kalian adalah ini, cari ini. Oke? Selanjutnya kita akan membahas mengenai transformasi tentang jenis filter yang kedua, yaitu filter apa yang kita sebut dengan filter high pass filter ya. Yang kedua, maaf ini kurang, tidak ada isinya lagi. Ini adalah yang kedua, ini adalah transformasi high pass filter. High pass filter, atau kita sebut dengan istilahnya adalah HPF ya, HPF. Maaf sebentar, saya cari pena dulu. Oke, HPF ya. Nah,
HPF ini kita ketahui bahwa kalau dalam frekuensi ternormalisasi bentuknya kan seperti ini. S21-nya adalah bentuknya asalnya kan LPF ya kan, kalau rancangan asal kita LPF, di sini gamma C, di sini min gamma C. Ini kita akan transformasikan ke bentuk filter high pass filter, yaitu dari sini. High pass filter itu apa? Dia melewatkan frekuensi di atas frekuensi cut off, misalnya frekuensi cut off-nya ini dia akan melewatkan di atas. Terbalik dengan low pass filter, kalau low dia melewatkan frekuensi yang bawah, yang rendah. Ini melewatkan frekuensi yang di atas gitu. Ya, ini WC. Nah, inilah frekuensi yang dia lewatkan. Atau kita gambarkan juga bagian sebelah kirinya yang saya sebutkan tadi, kita tidak pedulikan ini karena ini adalah hasil daripada bayangan saja gitu yang tidak kita gunakan. Nah, sinilah min WC. Nah, inilah karakteristik daripada filter high pass filter. Dia melewatkan frekuensi yang di atas frekuensi cut off. Kalau low pass filter tadi, dia melewatkan frekuensi yang di bawah daripada WC. Maka rangkaiannya sama seperti cara low pass filter. Rangkaiannya nanti menjadi bentuknya seperti ini. Di sini adalah G0, di sini ada ya kan G1, di sini ada ya G2, di sini ada G3, seterusnya sampai di sini ada nanti ya G ke N ya, orde N ini orde keberapa dia filternya, dan kemudian di sini adalah Gn tambah 1 nih. Maka nanti ini kita transformasikan menjadi rangkaian low pass filter, di mana di sini rangkaian high pass filter. Kalau high pass filter yang tadinya induktor itu berubah menjadi kapasitor, yang tadinya kapasitor berubah menjadi induktor, karena dia terbalik, sifatnya terbalik. Mengapa jadi terbalik? Karena memang kita mentransformasikan dari posisi sini low pass filter menjadi terbalik. Yang tadi dia melewatkan daerah sini, yang daerah sini yang dilewatkannya, sekarang terbalik, ini malah diredam, tidak dilewat atau ditolak. Yang dilewatkan malah daerah sini dan sini gitu. Nah, jadi karena karakteristik filternya kita transformasikan menjadi sifat yang terbalik, maka nanti hasil rangkaiannya juga menjadi terbalik itu. Setelah dihitung ya, diturunkan oleh buku yang kita tidak bahas di sini penurunan rumusnya, maka hasilnya nanti terbalik dia. Jadi G1 ini nanti menjadi kapasitor, di mana di sini adalah C1. Sementara kapasitor berubah menjadi induktor. Ini menjadi L2. Di sini menjadi kapasitor lagi. C3 terus gitu sampai di sini dia akan berubah menjadi induktor lagi. Nah, di sini adalah L ke N, baru di sini resistor. Resistor ini tetap G N tambah 1 ya. Gn tambah 1. Ya. Nah, dengan transformasi rumusnya gimana? Dengan kita transformasikan si G ke L dan C itu sebagai menggunakan rumus ini, bahwa C ke I yaitu C1, C3 dan sebagainya, itu rumusnya adalah 1 per WC gamma C ya, dikali G0 per Z0 dikali 1 per G ke I ya. Kemudian untuk L-nya, Li ini baru L2, L4 dan seterusnya, itu rumusnya adalah 1 per omega C gamma C ya, dikalikan dengan terbalik aja, Z0 pindah ke atas, Z0 per G0 dikali 1 per GI. Nah gitu. Nah, ini rumus ini yang kita gunakan nanti untuk mendapatkan nilai C1, L2, C3 dan seterusnya, tergantung orde filter yang akan kita lakukan, kita bahas ya. Nah, selanjutnya misalnya kita beri contoh soal ya, contoh soal ya. Contoh soal misalnya sama seperti soal tadi, dirancang sebuah HPF high pass filter dengan frekuensi cut off itu adalah 2 GHz, sama dengan soal yang untuk low pass filter, dengan impedansi sumber atau
kita lambangkan dengan Z0 50 ohm. Dan kita gunakan N sama dengan 3 atau order filter yang 3 gitu. Nanti kita akan yang ketiga. Nah, jawabannya kita akan menghasilkan filter yang high pass. High pass tuh di sini nanti gambarnya. Nah, ini ya daerah yang dilewat, di sini daerah yang ditolak. Ini S21-nya. Ini frekuensinya, sementara inilah frekuensi cut off-nya nih, sini FCO. Frekuensi cut off di mana batas di mana daerah tolak daerah dilewatkan dan daerah tolak gitu. Nah, dengan cara yang sama kita lihat tabel, kita akan mendapatkan G0, G1, G2 karena N yang sama dengan 3, kita dapatkan G0, G1, G2, G3 dan G4. Sama seperti soal sebelumnya. Kita dapatkan G0-nya 1, G1-nya 1, G2-nya 2, G3-nya 1 dan G4-nya 1. Maka kita bisa pakai rumus yang sudah kita gunakan tadi bahwa CI, CI dan LI yang ini, maka C1 kita cari dulu C1. C1 itu sama dengan atau kita gambarkan dulu rangkaiannya. Rangkaiannya menjadi, karena dia order 3, dia menjadi seperti ini. C gitu. Di sini L. Sama seperti yang sudah kita bahas tadi nih. Nah, yang ini yang sudah kita bahas barusan nih. Nah, ini gambarnya. Ya. Kalau order 3 di sini menjadi C1, L2, C3. Baru kita cari nilai C1-nya. C1 rumusnya adalah sama dengan yang sudah kita tuliskan tadi. Rumusnya adalah 1 per omega C gamma C G0 per Z0 ya, 1 per G1 gitu. Sama dengan kita masukkan nilai yang 1 per WC-nya 2 FC, FC-nya 2 GHz, 2 kali 10 pangkat 9, gamma C nilainya 1, G0 nilainya 1, per Z0 nilainya 50, dikali 1 per G1 nilainya 1. Maka ini kita akan mendapatkan nilai, kalau kalian cari nanti akan dapat nilai 1,592 picofarad. Sekarang kita cari untuk lihat C1-nya sama dengan C3 karena G1 sama dengan G3. 1 nilainya, maka kita pastikan bahwa C1 sama dengan C3. Jadi C3 tidak perlu kita cari lagi, maka C1 sama dengan C3 sama dengan ini 1,592 picofarad. Nah, sekarang kita cari untuk L2-nya. L2 itu rumusnya seperti yang sudah kita bahas tadi, rumusnya adalah 1 per omega C gamma C dikali Z0 per G0 dikali 1 per G2. Ya kan? Kenapa G2? Karena ini Ln-nya I-nya 2. G kedua gitu. Jadi 1 per WC-nya 2V kali 2 kali 10 pangkat 9 sama dengan yang ini, dikali gamma C1 sama juga ini, dikali Z0, Z0-nya tadi 50 per G0, G0-nya 1, dikali 1 per G2, 1 per G2-nya 2, 1 per 2. Ini kalau kalian cari nanti akan mendapatkan nilai hasil 1,989 nanohenry ya. Nanohenry. Nah, inilah dia hasil perancangan filternya. Nah, sekarang kita juga sekali lagi bisa mendapatkan hasil perancangan nilai C1, C3, L2-nya ini untuk filter dengan pendekatan Chebyshev. Maka PR kalian, nah ini PR yang kedua, carilah nilai C1, L2, C3 dengan pendekatan Chebyshev ya. Nah, ini PR. Sama caranya, nilai G-nya sama. Nilai G-nya tidak sama, kalian cari di tabel. Nah, nanti pakai rumus ini, yang rumus yang sama, mendapatkan nilai C1, L2 dan C3. Ya. Kita lanjutkan ke video berikutnya.